Lalu masalah berikutnya yang berkaitan dengan kehidupan alam barzakh, yaitu sebab-sebab dari seseorang diazab di dalam kuburannya. Salah satunya yaitu ta'dzibul hayawan, yaitu mengazab hewan, menyiksa hewan. Ya, menyiksa hewan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat imra'atun nar, dukhilat imra'atun nar fi hirratin rabatatha. Seseorang wanita ada yang dimasukkan ke dalam neraka karena kucing yang dia siksa, ya, yang dia pelihara. Falam tut'imha walam yastiha walam tasqiha. Dia tidak beri makan, dia tidak beri minum. Walam tursilha fatakul min khishashil ard. Dan dia juga tidak melepaskan kucing itu untuk memakan sesuatu yang ada di bumi, ya, serangga-serangga yang ada di bumi. Tapi dia tetap kurung, tapi tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Ini sebab dia dukhilat nar, masuk ke neraka. Berarti apa di sini disebutkan faedahnya? Berarti neraka itu termasuk nanti azabnya sama dengan azab kubur. Sama dalam arti siksanya. Kalau beratnya jauh lebih berat neraka. Kan, tapi mukaddimahnya di alam kubur. Lalu berikutnya sebab orang yang diazab di dalam kuburannya al-kibr wal khuyala. Orang yang sombong. Orang yang sombong. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yajri izarahu minal khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Yaitu ketika seseorang menjulurkan izarnya. Izar itu pakaian yang bawah. Pakaian yang bawah. Kalau pakaian yang atas namanya rida. Jadi menjulurkan pakaian yang bawahnya sampai di bawah mata kaki, hati-hati. Hati-hati ikhwan, ya. Disebabkan sombong, maka dia akan ditenggelamkan di bumi. Ya, yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Yatajaljal, terus ditenggelamkan. Sampai di bagian dalam bumi. Yatajaljal itu terus disesel-sesel. Ya. Fil ardi ila yaum, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Itu kalau pakai celana dengan sombong. Kalau tidak sombong, boleh langsung loncat. Belum. Ada dalil yang mengkhususkan lagi. Ini kalau sombong itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya juga masuk di sini dia terkena azab kubur. Yaitu yang menjulurkan kain di bawah mata kakinya plus sama sombong. Kalau tidak sombong, kata Rasulullah SAW, ya, ma asfala minal izari tahtal ka'bain fahuwa finnar. Kalau tidak sombong, apa saja yang kain yang menutup mata kaki, maka tempatnya di neraka. Jadi kalau nutup mata kaki, ya, bonggol itu haram. Hukumnya haram. Dosanya besar atau kecil? Kenapa? Alasan? Ancaman neraka. Nah. Maka dosa besar, ya, orang yang melakukan dosa besar, ikhwan sekalian diperhatikan, ya, yang melakukan dosa besar, kata Rasulullah SAW, as-salatu bainas salatu was-salat, bainal Ramadan wa Ramadan, Jum'ah wal Jum'ah mukaffiratun bainahuma 5 illa idzajtunibatil kabair. Salat dengan salat, Ramadan dengan Ramadan, Jumat dengan Jumat itu penghapus di antara dosa-dosa di antara keduanya, kecuali yang menjauhi dosa besar. Kalau tidak menjauhi dosa besar, tidak berfungsi itu tadi. Dan itu termasuk yang dimaksud di situ ialah dosa kecil yang dihapus. Dan ini kata Imam An-Nawawi, ini termasuk keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dosa besar hanya dihapus dengan taubat.
Dosa besar dihapus dengan taubat. Ya. Jadi ini merupakan ya ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Jangan dianggap enteng, ikhwan. Benar, jangan dianggap enteng ya. Tidak sengaja, tidak sengaja ada rukhsah, tidak sengaja namanya melorot. Tapi kalau pas tidak sengaja terus kerasa kan kalau di bawah mata kaki itu. Jangan dibiarkan. Wis enak tak dik neraka ae. Tidak begini. Ya, tapi harus dinaikkan. Nah, kita lanjutkan sedikit, yaitu sebab berikutnya dari seseorang yang disiksa di dalam azab kubur, yaitu al-ghibah. Yaitu al-ghibah. Ghibah yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Ketika engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia benci. Sesuatu tentang saudaramu yaitu kaum muslimin yang dia benci. Karena kaum muslimin ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, yaitu usima minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radhum, yaitu dijaga darahnya, dijaga hartanya dan kehormatannya, tidak halal. Dan ghibah termasuk sesuatu hal yang merobek kehormatan seorang muslim. Ghibah termasuk sesuatu yang merobek kehormatan seorang muslim. Padahal di sisi lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lewat hadis riwayat Anas bin Malik di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, menyebutkan, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Lah kalau dia bagaimana ketika dirinya itu dighibah? Suka enggak? Tidak suka, maka begitu juga dia tidak akan menghibah saudaranya. Dan ini disebutkan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi rabbi azza wa jalla," ketika aku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Mi'raj. "Marartu biqaumin lahum adfaru min nuhasin." Aku melewati sebuah kaum yang dia memiliki kuku dari tembaga. Kuku dari tembaga. Yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencabik-cabik, mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka. Faqult, maka aku mengatakan, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu, hai Jibril? Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu orang yang memakan daging manusia. Subhanallah. Wa yaqa'una fi a'radihim, dan merobek-robek atau menjatuhkan kehormatan mereka, yaitu ghibah. Hati-hati, ghibah termasuk salah satu dari dosa besar. Ya, ini harus diperhatikan. Berikutnya, salah satu sebab seseorang diazab di neraka, dia di kuburnya, yaitu aklur riba. Orang yang memakan riba. Hati-hati, orang yang memakan riba. Disebutkan di sini oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Samurah bin Jundab, hadis yang panjang, yaitu fa idza nahara min damin fihi rajul. Di saat itu Rasulullah SAW ditampakkan ada sebuah sungai dari darah. Wa ala syattin nahar rajulun baina yadayhi hijarah. Lalu di tepi-tepi sungai itu ada seorang yang memegang batu. Fayuqbil ar-rajulu alladhi fi an-nahar fa idza dana liyukhrija rama fihi hajaran faraja ila makani. Lalu ada orang yang di tengah-tengah sungai tadi ingin keluar dari sungai darah itu. Dan ketika mendekat kepada orang yang ada di tengah-tengah yang memegang batu, dilempar orang ini. Sehingga dia kembali ke tengah-tengah sungai lagi, tidak bisa keluar dari sungai darah tersebut. Hadis yang sangat panjang, intinya
Rasulullah SAW mengatakan, wa ammal ladzi ra'aita fin nahar manhum. Ya, siapa orang yang dilempar tadi? Orang yang dilempar tadi itu siapa? Fadzaka akilur riba. Mereka itu ialah pemakan riba. Pemakan riba. Ya. Berarti kalau yang memberikannya boleh enggak? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu kulluhum sawa. Pemakan riba, yang memberi riba, yang menulis riba, yang menyaksikan riba, semuanya sama. Semuanya sama.